Nah itu, kau juga harus membawa semua orang di sini. Ya, karena kami juga tahu bahwa Tuan Adrian bersembunyi di lorong rahasia sekolah. Kalian juga tahu itu? Tolong jangan ikut campur dalam hal ini. Aku mohon jangan terlibat dalam hal ini. Tapi kau harus mengerti bahwa kami tidak akan membiarkan mereka memasukkanmu ke dalam penjara. Itu sangat tidak adil. Jadi sekarang kau tahu. Kau tahu, Tuan Polisi, jika kau benar-benar ingin memenjarakan suster kepala, kau juga harus memasukkan kami ke dalam penjara. Aku dan suster yang ada di dapur juga. Karena kami berdua memberinya makan selama dia bersembunyi di sini. Demi Tuhan, aku mohon. Aku yang punya ide untuk menyembunyikan Adrian di lorong rahasia. Dan aku, dengan bantuan para suster lainnya, juga menyetrika dan mencuci pakaiannya. Baiklah, baiklah. Aku akan pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi aku tidak ingin hal ini terjadi lagi. Kita harus selalu bekerja sama dengan keadilan, mengerti? Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian. Tidak perlu berterima kasih, suster kepala. Itulah gunanya teman, oke? Aku rasa sudah waktunya membangunkan si tukang tidur. Sayangku, ayo waktunya sarapan ya. Cabelita, bangunlah. Selamat pagi. Apa yang akan kita lakukan hari ini, Ayah? Kita akan menjelajahi pulau untuk mencari air dan kita akan memasukkannya ke dalam ember es. Coba membangun tempat berteduh dari daun palem untuk melindungi kita dari matahari. Berapa lama lagi kita akan ada di sini? Semoga ini tidak akan berlangsung terlalu lama, Cabelita. Apa mereka akan datang dan menyelamatkan kita seperti di film? Tentu saja, sayangku. Tapi sambil menunggu itu, kita akan menikmati tempat ini. Semoga tidak butuh waktu sekitar 8.000 tahun untuk menemukan kita. Karena kalau kita terus makan pisang, kita akan jadi kera nanti. Aku membayangkan kita kera-kera kecil yang sangat lucu. Ini pakaiannya, Estefania. Terima kasih, Esperanza. Semoga kita segera menerima kabar baik tentang Luciano dan yang lainnya. Aku menyalakan lilin untuk Bunda Maria Guadalupe. Aku terus berdoa untuk mereka. Noe, aku memintamu untuk mempertimbangkan kembali. Lebih baik kau mengirim Cassandra kembali ke Cancun bersama temanmu Lorena. Jika kau ingin membantunya, kau bisa menanggung semua biaya dan pendidikannya. Sementara kau menyolahkannya di sekolah yang bagus. Jangan minta aku melakukannya, Esperanza. Aku tidak bisa menghindari tanggung jawabku. Putriku membutuhkanku lebih dari sebelumnya. Aku tidak bisa memenuhi kebutuhan kasih sayangnya dengan uang. Cassandra hidup tanpaku selama 15 tahun. Aku tidak bisa meninggalkannya sekarang setelah ibunya meninggal. Aku rasa kita tidak akan menemukan air tawar di pulau ini. Pasti ada di suatu tempat, Cecilia. Ada banyak hewan kecil di pulau ini. Benar. Dan di tempat begitu banyak hewan kecil tinggal, pasti ada tempat mereka bisa minum air, kan? Ayo. Pada saat ini keluarga Larios itu, mereka sudah tahu bahwa aku masih hidup. Begitu aku merasa sedikit lebih baik, aku akan tinggalkan gua ini. Kemudian, Dulce Maria, orang tuanya dan bocah yang ikut bersama mereka harus bersiap.
kalian dengar itu? Itu suara air yang bergemuruh. Ayo. Indah sekali. Ciakakai, hore! Bolehkah kami berenang? Tentu saja boleh, Cabelita. Jangan terlalu jauh ke dalam ya. Tidak, tidak. Ai, ini jauh lebih keren daripada kolam renang di hotel. Airnya sangat hangat. Aku pasti senang kalau tante rambut palsu ada di sini. Mereka kelihatannya sangat bahagia dan menikmati semua ini. Di tengah kepolosan mereka, mereka tidak sadar. Mungkin saja tim SAR tidak menemukan kita. Dan kita mungkin terjebak di pulau ini selamanya, Luciano. Itu tidak akan terjadi. Penantian tanpa akhir ini mengerikan. Untungnya kita belum menerima kabar buruk. Yang berarti masih ada harapan untuk mereka. Estefania, kau selalu menjadi wanita yang sangat optimis. Jangan sampai kau patah semangat. Mereka akan menelusuri rute yang dilalui pesawat itu. Aku yakin mereka akan segera menemukannya. Halo? Halo, Tuan Adolfo. Iya, aku mengerti. Tidak, jangan khawatir. Aku akan memberitahu semua orang. Semoga berhasil. Sampai nanti dan beri kami kabar. Tuan Adolfo menelpon untuk memberitahuku bahwa dia sudah akan berangkat ke Miami. Dia ingin ikut serta dalam pencarian. Aku harus ke kantor untuk menyelesaikan beberapa urusan. Aku tidak akan lama. Tapi berjanjilah padaku kau akan tenang. Permisi. Ya Tuhan, Arturito masih sangat kecil. Jangan tinggalkan dia tanpa orang tua dan kakak perempuannya. Aku rasa akan sangat sulit untuk menemukan kita di pulau ini. Karena itu, aku akan kembali ke pesawat, mencoba memperbaiki radio dan meminta bantuan. Iya, lakukan saja sayang. Itu satu-satunya cara agar mereka bisa menyelamatkan kita. Ayo main kejar-kejaran, Dulce Maria. Si Pirili, ayo kita lihat siapa yang sampai ke pohon itu duluan. Esperanza? Esperanza, bawa Estefi kemari. Aku akan membawanya. Estefania, Di mana Estefi? Selamat pagi, Estefania. Halo, kau siapa? Aku akan menangkapmu. Aku akan menangkapmu. Aku tenggelam. Aku tenggelam. Cabelita. Cabelita. Aku tenggelam, Dulce Maria. Tolong aku. Tolong aku. Tanganku tidak sampai. Aku tenggelam. Aku tenggelam. Ayah, ibu, cepat kemari. Cabelita tenggelam. Aku tenggelam. Tolong aku. Luciano, itu pasir hisap. Cassandra? Kau putri Lorena? Apa kau mengenal ibuku? Tentu. Suamiku Noe mempertemukan kami di Cancun. Lalu kami bertemu lagi di Meksiko. Sungguh kejutan kau ada di sini. Aku senang bertemu denganmu. Cepat, Cecilia, ambilkan ranting. Tolong dia, ayah. Tolong dia. Jangan takut, Cabelita. Kami akan segera mengeluarkanmu. Aku rasa ini cukup. Pegang cabang ini erat-erat dengan kedua tanganmu ya. Tarik yang kuat. Jangan lepaskan, Cabelita. Pegang erat-erat, Cecilia. Ayo. Ayo. Ya Tuhan. Ya, bagus. Ini dia.
Cabelita. Aku takut. Orang Cabelita. tuaku menyelamatkanmu, Cabelita. Cabelita, tenanglah. Cabelita bisa saja meninggal.